Midweek Worship Community, kita berjumpa lagi. Dan saya percaya program ini akan memberkati kita semua. Mari kita menyembah Tuhan.
bersyukur kalau program Midweek Worship Community ini masih bisa ada, dan kami percaya ini bisa memberkati lagi lebih banyak jiwa. Biarlah Tuhan Yesus kami boleh terus diteguhkan lewat firman-firman Tuhan yang akan disampaikan oleh para hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan melewati sepanjang tahun ini, kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau selalu beserta kami ketika kami boleh terus semakin dekat sama Tuhan dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Biar kami pastikan bahwa kami boleh berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan dan senantiasa menyatakan Engkau besar di dalam kehidupan kami. Kami mempercayai Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupan kami. Biarlah hari-hari kami boleh kami juga menjadi berkat buat sesama kami. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami dan urapi juga hamba-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Yes, Midweek Worship Community dimanapun Anda berada, yang juga baru bergabung bersama-sama dengan kami, pastikan saudara diberkati pada hari ini. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan yang merupakan kekuatan Allah yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Rejoice! Shalom jemaat Tuhan yang ada di MWW, dimanapun Bapak Ibu berada dan sedang mengikuti acara ini. Senang sekali di awal tahun 2023 boleh menjumpai Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan kembali. Bapak Ibu sekalian, tahun 2023 ini menurut kata para ahli bahwa tahun 2023 adalah tahun ke-8, tahun resesi, di mana resesi bukan hanya sekedar resesi lokal, tapi resesi global terjadi di mana-mana. Bahkan hari ini di Israel kita melihat di berita ada 2 tanda yang cukup kuat yang mengabarkan bahwa kiamat sebentar lagi akan tiba. Belum lagi perang antara Rusia dan Ukraina yang sudah setahun ini belum berhenti. Dan juga kita sudah mendengar ada bencana alam yang begitu dahsyat dan menyedihkan terjadi atas Turki dan Syria, yang mana korban jiwa sudah mendekati 46.000 jiwa yang meninggal dunia. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada hal yang sangat penting yang perlu kita perhatikan sehingga tahun 2023 ini kita tetap ada di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Satu hal yang saya percayai, bahwa keadaan hidup orang yang benar itu seperti cahaya fajar pada pagi hari yang semakin terang hingga rembang tengah hari. Artinya apa? Keadaan kita hari ini itu harus jauh lebih baik daripada hari kemarin, dan keadaan kita di hari-hari yang akan datang itu harus jauh lebih baik daripada hari ini. Para ahli mengatakan bahwa hari-hari ke depan bukanlah hari yang baik, tetapi kita percaya bahwa orang-orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan sungguh ada masa depan yang cerah dan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Nah, mari kita akan baca Alkitab kita dari Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Alkitab berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Ya, kita jaga kesehatan itu baik. Kita jaga keuangan kita jaga dompet kita jaga kantong kita itu baik, Bapak Ibu sekalian ya. Kita jaga kemudian keluarga dan rumah tangga kita jaga pekerjaan kita jaga rumah kita, itu baik. Tetapi Alkitab minta kepada kita agar supaya kita ini menjaga hati. Nah, kita tahu bahwa Alkitab kita di Perjanjian Lama ditulis di dalam bahasa Ibrani. Kata jagalah di dalam bahasa Ibrani ini dipakai seperti orang yang menjaga penjara. Dan kita tahu orang-orang yang bertugas dan menjaga penjara itu, dia berjaga-jaga sedemikian rupa agar supaya orang-orang yang ada di dalam penjara
para tawanan ini tidak bisa meloloskan diri atau keluar dari penjara itu. Ada penjagaan 24 jam dalam sehari, penjagaan yang sungguh-sungguh serius, 7 kali 24 jam di dalam seminggu. Ya, para petugas menjaganya sedemikian rupa. Nah, Bapak Ibu sekalian, Alkitab bilang bahwa hati kita harus dijaga seperti itu. Nah, pertanyaannya, mengapa hati ini harus dijaga? Percayalah Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa menjaga hati kita, tahun 2023 ini akan menjadi tahun keemasan, tahun kejayaan, tahun kebangkitan, tahun pemulihan, tahun kemenangan buat setiap kita. Mengapa hati kita harus dijaga? Sebab hati itu menentukan pilihan hidup kita. Hati itu akan menjaga jalan hidup kita. Jadi jalan hidup kita ditentukan oleh hati kita. Bahkan masa depan kita juga ditentukan oleh hati kita. Maka itu penting sekali untuk menjaga hati kita. Yang kedua, dosa itu membuat manusia itu memiliki hati yang cenderung untuk melawan Tuhan, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya, siapa yang harus menjaga hati ini? Ya, siapa yang harus menjaga hati ini? Apakah malaikat atau Tuhan atau gembala atau pasangan hidup kita, ya, atau orang-orang yang ada di lingkungan kita? Nah, Tuhan bilang di dalam ayat tadi yang kita baca bahwa yang ditugaskan untuk menjaga hati kita itu adalah diri kita masing-masing, ya. Kita yang berpunya kuasa, kita yang bisa menjaga hati kita masing-masing. Kita nggak bisa jaga hati orang lain. Kita nggak bisa jaga hati pasangan hidup kita. Kita nggak bisa jaga hati keluarga kita. Kita nggak bisa jaga hati teman-teman kita. Yang bisa kita jaga adalah hati kita masing-masing. Nah, Alkitab memberikan contoh bagaimana orang yang gagal menjaga hatinya. Misalnya, Kain, ditulis di dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Kain gagal untuk menjaga hatinya, sehingga hatinya mendidih, hatinya panas, dan kemudian apa yang dikerjakan oleh Kain? Yaitu Kain membunuh adiknya yang bernama Habel. Kalau kita mempelajari Alkitab, apa salahnya Habel kepada Kain? Kan nggak ada salahnya. Tapi salahnya adalah Kain sendiri tidak bisa menjaga hatinya. Alkitab berkata tadi di dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ke-7, bahwa dosa itu mengintip di depan pintu. Jadi kalau kita nggak bisa jaga hati kita, maka dosa yang sudah mengintip itu, dia akan masuk ke dalam hati kita, dan itu akan membawa kepada kehancuran dan kebinasaan. Kemudian kita lihat bagaimana Saul, ketika Saul gagal untuk menjaga hatinya, maka hatinya juga mendidih, panas, dan penuh dengan iri hati. Iri hati kepada siapa? Iri hati kepada Daud. Daud itu adalah satu pribadi yang dikirim Tuhan untuk menolong Saul, untuk menjadi pahlawan atas Israel. Bahkan Daud kemudian diangkat untuk menjadi menantu daripada Saul. Seharusnya kalau Saul bisa menjaga hatinya, dia akan bersyukur kepada Tuhan. Dia akan bersyukur punya menantu yang hebat, yang merupakan pahlawan bagi Israel. Tapi ketika Saul gagal untuk menjaga hatinya, maka yang dikerjakan, dia berusaha berkali-kali untuk membunuh Daud. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita lakukan terhadap hati kita ini? Yang pertama, kita harus jaga hati kita untuk tetap
cinta kepada Tuhan, ya. Hukum yang utama daripada Alkitab, mulai daripada Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, bahwa hukum yang utama dari segala hukum di Alkitab ini adalah cintailah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh, Tuhan menyatakan kecewa kepada jemaat-jemaat yang ada di Efesus. Kenapa? Karena jemaat di Efesus secara lahiriah, manusia lahiriah, dia rajin beribadah, dia rajin untuk belajar Alkitab, dia rajin bekerja. Tetapi jemaat yang ada di Efesus itu telah meninggalkan kasih mula-mula kepada Tuhan. Maka itu kita harus menjaga hati kita, agar hati kita apapun yang terjadi, kita harus tetap mencintai Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau ada anak kecil di sekitar kita dan kemudian dia ditawari untuk memilih antara 10 kelereng dengan sebuah berlian yang besarnya seperti kelereng itu, maka anak kecil itu dia pasti memilih kelereng. Dia nggak akan pilih satu buah berlian. Mengapa? Karena anak kecil itu dia nggak bisa bedakan antara kelereng dengan berlian. Tetapi orang yang dewasa, dia akan bisa membedakan antara kelereng dan berlian. Dan dia akan memilih berlian. Tuhan kita lebih daripada berlian. Dia adalah yang menciptakan berlian. Bahwa Tuhanlah yang menciptakan semesta alam ini. Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu Allah yang maha kuasa, Allah yang maha baik, Allah yang maha kasih, dilukiskan dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, kepada kita, sehingga barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Saya percaya kita akan bisa memilih yang baik dan terbaik, yaitu menjaga hati kita tetap cinta kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan mau agar kita ini menjaga hati kita, supaya hati kita ini tetap manis, tetap nice, tetap berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-45, di dalam Mazmur 73 ayat 21 sampai dengan 22, juga di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 25, Tuhan berbicara bahwa orang yang tidak bisa menjaga hatinya, alias hatinya itu penuh dengan kecemaran, hatinya itu penuh dengan kepahitan, dikatakan oleh Alkitab akan membuat orang itu, maaf Bapak Ibu sekalian, menjadi dungu, menjadi bodoh. Dan karena tidak bisa menjaga hatinya, maka akan menimbul kerusuhan dan akan mencemarkan banyak orang. Maaf, kalau kita melihat kerusuhan di mana-mana terjadi, itu gara-gara orang tidak bisa menjaga hatinya tetap baik di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan mau agar kita menjaga hati kita, yaitu supaya hati kita tetap bergembira. Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Ayat ini berkata bahwa orang yang hatinya gembira, itu yang pertama ada efek yang sangat baik untuk kesehatan kita. Itu akan menyebabkan tubuh kita sehat, Bapak Ibu sekalian. Kalau hati kita gembira, Bapak Ibu sekalian, maka tulang-tulang kita juga akan menjadi sehat. Tapi kalau hati kita nggak gembira, itu akan mengeringkan tulang. Satu kali ada seorang istri, ya, dia bertengkar dengan suaminya.
Di dalam kemarahannya, suaminya bilang begini kepada istrinya, "Hei, dengar wanita, kamu ini udah tua, kamu ini jelek, dan mukamu seperti pepaya kisut." Nah, ini orang Kristen, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ibu ini kemudian dia berkaca dan dia mulai mengaminkan, dia mulai membenarkan apa yang dikatakan oleh suaminya. Ibu ini nggak mau jaga hatinya. Dan dia bilang kepada dirinya sendiri di depan kaca, "Iya ya, aku udah tua, aku udah seperti pepaya kisut." Dan dari hari ke hari dia lihat ke kaca dan dia melihat dirinya seperti pepaya kisut. Akibatnya apa, Bapak Ibu sekalian? Ibu ini cepat menua dan benar-benar wajahnya seperti pepaya kisut. Dalam kasus ini, suami yang mengata-ngatai istrinya seperti itu adalah salah. Itu tidak dibenarkan, itu adalah jahat. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu bahwa setiap ucapan, setiap perkataan itu orang-orang harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Dalam hal ini, ibu ini punya kesalahan juga, yaitu dia mengaminkan apa yang dikatakan oleh suaminya. Kalau ibu ini dia bisa jaga hatinya, dia akan berkata kepada dirinya sendiri yang dilihat di kaca. Dia akan berkata begini, "Aku wanita yang cantik, aku wanita yang mulia, aku bukan seperti pepaya kisut, tapi wajahku seperti buah semangka yang merah. Aku awet muda, aku panjang umur." Hidup ini adalah pilihan, Bapak Ibu sekalian. Maka itu pilihlah untuk menjaga hati. Tidak seorang pun yang bisa membuat hati kita pahit, tidak ada seorang pun yang bisa membuat hati kita terluka, kecuali kita mengizinkannya. Seperti ibu ini, dia mengizinkan perkataan jahat itu menguasai dirinya. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi pada ibu ini. Akhirnya, ibu ini meninggal dunia, Bapak Ibu sekalian ya. Dan waktu ibu ini meninggal dunia, itu badannya menyusut, mukanya seperti pepaya kisut. Maaf, tadi saya sudah sampaikan, orang yang nggak bisa jaga hatinya, Alkitab bilang itu dungu, itu bodoh. Maka itu Bapak Ibu sekalian, jaga hati kita, supaya hati kita tidak pahit, hati kita tidak tercemar, hati kita itu tetap benar. Untuk orang-orang yang melukai kita, mengata-ngatai kita, memfitnah kita, mengolok-olok kita, serahkan semuanya kepada Tuhan. Alkitab bilang jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dan biarlah orang-orang yang seperti ini, sekali lagi Tuhan yang mengurusnya. Selanjutnya, yang harus kita jaga di dalam Amsal 24 ayat yang ke-10 dan juga di dalam Amsal pasal 12 ayat yang ke-25, kita ini harus jaga hati kita. Jangan sampai kita ini hatinya menjadi tawar. Jangan sampai hati kita menjadi khawatir. Jangan sampai hati kita menjadi putus asa, ya. Mungkin kalau kita melihat secara kasat mata, secara tubuh jasmani ini akan ada banyak hal-hal yang mengerikan, ada banyak hal-hal yang menakutkan di depan mata kita. Tapi kalau kita jaga hati kita sehingga kita tidak menjadi putus asa, tidak menjadi takut, tidak menjadi tawar hati, maka percayalah Tuhan akan membuat kita mengalami banyak mukjizat dan perkara-perkara yang ajaib, ya. Hari-hari ini kita melihat, mendengar berita bagaimana musibah yang terjadi di Turki. Hari ini adalah hari yang ke-12 gempa bumi yang ada di Turki. Tetapi dari hari ke hari berita menyebutkan ada banyak kejadian-kejadian yang ajaib. Orang Kristen menyebut itu sebagai suatu mukjizat.
pada hari ke-12 ini saya mendengar suatu berita bahwa ada 5 orang yang ditemukan di tengah-tengah keruntuhan yang ada di Turki itu. 5 orang ini dalam keadaan hidup, dan setelah dicek secara kesehatan, itu keajaiban terjadi. 5 orang ini tubuhnya kuat dan tidak masuk akal, Bapak Ibu sekalian. Kita, kalangan orang Kristen, mengajarkan kepada jemaat, kalau berpuasa, tidak makan, tidak minum, tidak dianjurkan lebih daripada 3 hari. Sebab kalau lebih daripada 3 hari kita nggak makan, nggak minum, ya, maka nanti pembuluh-pembuluh darah akan lengket dan akan menyebabkan kematian atau akibat mengalami hal-hal yang sangat fatal. Tetapi 5 orang ini setelah tertimbun 12 hari di dalam reruntuhan, dia masih bisa hidup loh Bapak Ibu sekalian, meskipun tidak makan dan minum. Ketika diwawancara, apa yang menyebabkan orang-orang ini bisa tetap hidup? Mereka bilang begini, karena tiap hari mereka masih melihat sinar, ya, masih melihat sinar. Kita tahu di Turki sekarang sedang musim dingin, ya. Yang kedua, dia masih mendengar suara-suara orang yang berupaya untuk menolong mencari korban gempa itu. Alkitab bilang, Tuhan itu adalah terang dunia. Alkitab juga bilang, iman timbul daripada pendengaran. Pendengaran akan apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Kalau korban di gempa di Turki, dia mendengar suara-suara bahwa ada orang yang sedang berupaya untuk menolong dia. Seharusnya kita yang punya Alkitab, kita yang punya Tuhan, yang terang itu, kita mengarahkan mata hati kita kepada Tuhan, maka kita nggak perlu takut tentang apapun juga ke depannya. Meskipun para ahli mengatakan bahwa tahun 2023 ini akan menjadi tahun yang penuh dengan kegelapan. Percayalah Bapak Ibu sekalian, meskipun tidak ada dasar berharap, seperti kata kitab Roma pasal 4 Abraham itu Bapak Ibu sekalian, ya. Tetapi ketika kita mengarahkan kepada terang itu, kepada Kristus Tuhan itu, meskipun tidak ada dasar berharap, percayalah Bapak Ibu sekalian, di dalam Tuhan akan ada masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Maka itu kita harus menjaga hati kita, jangan sampai tawar hati, jangan sampai putus asa, dan jangan sampai mengalami kekhawatiran. Dan yang terakhir, Amsal 18 ayat 12 berkata, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Amsal 22 ayat yang keempat, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kita harus jaga hati ini agar hati ini tetap membumi, tetap humble, tetap rendah hati. Dalam hidup ini Bapak Ibu sekalian, tidak ada satupun yang bisa kita banggakan kecuali Tuhan Yesus, itu yang harus kita banggakan. Alkitab berkata tidak ada satupun yang ada pada kita yang tidak diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang perlu kita banggakan dalam hidup ini? Nggak ada. Roma 11 ayat 36 berkata bahwa segala sesuatu datangnya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhanlah kemuliaan selama-lamanya. Ingat, di atas langit ada langit. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kita harus jaga hati ini, tetap humble, tetap membumi, tetap rendah hati. Sebab ketika kita takut akan Tuhan, kita rendah hati, maka akan diganjar oleh Tuhan dengan kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menjaga hati ini? Ya. Nah,
Mazmur 119 ayat yang ke-9 dan Mazmur pasal pertama ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ketiga, cara menjaga hati kita yaitu hati ini harus dipenuhi dengan firman Tuhan. Setelah hati ini dipenuhi dengan firman Tuhan, kita harus merenung-renungkannya. Setelah merenung-renungkannya, maka itu Bapak Ibu sekalian kita harus melakukannya. Dengan demikian, perjalanan hidup kita akan Tuhan buat beruntung, Tuhan buat berhasil. Tahun 2023, apapun yang ada di depan kita, kalau kita bisa jaga hati kita, percayalah kita akan terus berbuah lebat. Hidup kita akan diberkati oleh Tuhan agar kita juga bisa memberkati lingkungan di mana Tuhan tempatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Berkati ya Aba ya Bapa jemaat MWW ini. Dimanapun anak-anak-Mu ini berada, biarlah Allah Roh Kudus menolong kami semua dengan hikmat dan akal budi daripada sorga. Setiap kami mau menjaga hati kami, agar hati kami ini tetap benar di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya. Mulai sekarang kami mau memenuhi hati kami ini dengan firman Tuhan dan merenungkannya itu siang dan malam. Serta kami mau bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Dan kami mau menamakan tahun 2023 ini adalah tahun diberkati oleh Tuhan. Tahun dipulihkan oleh Tuhan. Tahun revival, tahun kebangkitan. Tahun di mana kami akan menuai besar-besaran berkat Tuhan. Maupun menuai jiwa-jiwa untuk dibawa datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan memberkati jemaat MWW dimanapun Bapak Ibu berada. Haleluya.